Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 di sini akan mempresentasikan akuntansi pajak penghasilan dengan anggota saya Yeni Nurjana dan kedua teman saya Marsa Adelia Sari dan Lia Dwi Hartanti. Yang pertama, dasar akuntansi pajak penghasilan. Pendapatan keuangan sebelum pajak atau pre-tax financial income adalah istilah pelaporan keuangan, sering disebut juga sebagai laba sebelum pajak, laba waktu pelaporan keuangan, atau laba untuk tujuan pembukuan. Perusahaan menentukan laba sebelum pajak menurut IFRS dengan tujuan memberikan informasi yang berguna kepada investor dan kreditor. Laba kena pajak atau taxable income. Laba untuk tujuan pajak adalah istilah akuntansi pajak. Ini menunjukkan jumlah yang digunakan untuk menghitung pajak penghasilan yang terutang. Perusahaan menentukan laba kena pajak sesuai dengan peraturan perpajakan. Pajak penghasilan memberikan uang untuk mendukung operasi pemerintah. Selanjutnya, pajak kini atau current tax adalah jumlah pajak penghasilan terutang atau payable atas penghasilan kena pajak pada satu periode. Selanjutnya, kewajiban pajak tangguhan atau deferred tax liabilities adalah jumlah pajak penghasilan terutang atau payable untuk periode mendatang sebagai akibat adanya perbedaan temporer kena pajak. Yang selanjutnya, aset pajak tangguhan atau deferred tax assets adalah jumlah pajak penghasilan terpulihkan atau recoverable pada periode mendatang. Sebagai akibatnya adalah yang pertama, perbedaan temporer yang boleh dikurangkan dan sisa kompensasi kerugian. Jumlah kena pajak masa depan dan pajak tangguhan. Utang pajak penghasilan dapat berbeda dengan beban pajak penghasilan dikarenakan ada perbedaan temporer antara jumlah yang dilaporkan untuk tujuan pajak dan yang dilaporkan untuk tujuan pembukuan. Perbedaan temporer adalah selisih antara pengenaan pajak atas aset atau liabilitas dan jumlah yang dilaporkan dalam laporan keuangan, yang akan menimbulkan jumlah kena pajak atau jumlah yang dikurangkan di tahun-tahun depan. Jumlah kena pajak meningkatkan laba kena pajak di tahun-tahun depan. Jumlah yang dapat dikurangkan akan mengurangi laba kena pajak di tahun-tahun depan. Dalam situasi Chelsea, satu-satunya perbedaan antara basis buku dan basis pajak aset dan liabilitas berkaitan dengan piutang usaha yang timbul dari pendapatan yang diakui untuk tujuan pembukuan. Ilustrasi 19.5 menunjukkan bahwa Chelsea melaporkan piutang usaha sebesar $30.000 dalam laporan posisi keuangan sesuai IFRS pada 31 Desember 2011. Namun, piutang tersebut memiliki dasar pajak 0 per buku 31 Desember tahun 2011 per pengembalian pajak 31 Desember tahun 2011. Piutang usaha sebesar $30.000, piutang usaha 0. Apa yang akan terjadi dengan perbedaan temporer sebesar $30.000 yang muncul pada tahun 2011 untuk Chelsea, dengan asumsi bahwa Chelsea mengharapkan untuk menagih piutang sebesar $20.000 pada tahun 2012 dan $10.000 pada tahun 2013. Penagihan ini menghasilkan jumlah pajak di masa depan sebesar $20.000 pada tahun 2012 dan $10.000 pada tahun 2013. Jumlah kena pajak di masa depan ini akan menyebabkan laba kena pajak melebihi laba sebelum pajak pada tahun 2012 dan 2013. Asumsi yang melekat dalam laporan posisi keuangan IFRS adalah bahwa perusahaan memulihkan dan menyelesaikan aset dan liabilitas pada jumlah yang dilaporkan jumlah tercatat. Asumsi ini menciptakan persyaratan akuntansi akrual untuk mengakui konsekuensi pajak tangguhan saat ini dari perbedaan temporer. Artinya, perusahaan mengakui jumlah pajak penghasilan yang harus dibayar atau dapat dikembalikan pada saat perusahaan memulihkan dan menyelesaikan jumlah aset dan liabilitas yang dilaporkan tersebut. Ilustrasi 9,6 menunjukkan pengembalian perbedaan temporer yang dijelaskan pada ilustrasi 19.5 serta jumlah kena pajak yang dihasilkan di masa depan.
Liabilitas pajak tangguhan. Liabilitas pajak tangguhan merupakan kenaikan pajak yang harus dibayar pada tahun-tahun depan sebagai akibat adanya perbedaan temporer kena pajak yang terjadi pada akhir tahun berjalan. Ingat dari contoh Chelsea bahwa pajak penghasilan terutang adalah sebesar $16.000, $40.000 dikali 40% pada tahun 2011. Selain itu, ada perbedaan temporer pada akhir tahun karena Chelsea melaporkan pendapatan dan piutang usaha terkait berbeda untuk tujuan pembukuan dan tujuan pajak. Dasar pembukuan piutang usaha adalah sebesar $30.000, sementara dasar pengenaan pajaknya adalah 0. Dengan demikian, total liabilitas pajak tangguhan pada akhir tahun 2011 adalah $12.000 yang dihitung sebagaimana ditunjukkan pada ilustrasi 97. Dasar buku piutang usaha sebesar $30.000, dasar pengenaan pajak piutang 0, perbedaan temporer kumulatif pada akhir tahun 2011 sebesar $30.000, tarif pajak 40%, liabilitas pajak tangguhan pada akhir tahun 2011 sebesar $12.000. Perusahaan juga dapat menghitung liabilitas pajak tangguhan dengan menyusun daftar yang mengindikasikan jumlah kena pajak masa depan sebagai akibat adanya perbedaan temporer. Daftar tersebut, seperti yang ditunjukkan pada ilustrasi 9,8, sangat berguna pada perhitungan pajak yang lebih kompleks. Jumlah kena pajak masa depan tahun 2012 sebesar $20.000, tahun 2013 sebesar $10.000, total sebesar $30.000, tarif pajak 40% tahun 2012, tahun 2013 40%, liabilitas pajak tangguhan pada akhir tahun 2011 sebesar $8.000, tahun 2013 sebesar $4.000, total sebesar $12.000. Oleh karena ini adalah tahun pertama operasi Chelsea, maka tidak ada liabilitas pajak tangguhan pada awal tahun. Chelsea menghitung beban pajak penghasilan tahun 2011 seperti yang ditunjukkan pada ilustrasi 9,9. Liabilitas pajak tangguhan pada akhir tahun 2011 sebesar $12.000, liabilitas pajak tangguhan pada awal tahun 2011 0, beban pajak tangguhan untuk tahun 2011 sebesar $12.000, beban pajak ini untuk tahun 2011, utang pajak penghasilan sebesar $16.000, beban pajak penghasilan total tahun 2011 sebesar $28.000. Beban pajak penghasilan memiliki dua komponen. Yang pertama, beban pajak ini adalah jumlah pajak penghasilan terutang untuk periode berjalan dan beban pajak tangguhan. Yang kedua, beban pajak tangguhan (deferred tax expense) adalah kenaikan saldo liabilitas pajak tangguhan dari awal sampai akhir periode akuntansi. Dalam kasus Chelsea, perusahaan membuat jurnal pada akhir tahun 2011 sebagai berikut. Beban pajak penghasilan di sisi debit sebesar $20.000, utang pajak penghasilan di sisi kredit sebesar $16.000, liabilitas pajak tangguhan di sisi kredit sebesar $12.000. Pada akhir tahun 2012, tahun kedua, perbedaan antara dasar buku dan dasar pengenaan pajak dari piutang adalah sebesar $10.000. Chelsea mengalihkan selisih ini dengan tarif pajak yang berlaku untuk menghitung liabilitas pajak tangguhan sebesar $4.000. $10.000 dikali 40% yang dilaporkan pada akhir tahun 2012. Utang pajak penghasilan tahun 2012 adalah sebesar $36.000 dan beban pajak penghasilan untuk tahun 2012 adalah seperti yang menunjukkan ilustrasi 10. Liabilitas pajak tangguhan pada tahun 2012 sebesar $4.000, liabilitas pajak tangguhan pada awal tahun 2012 sebesar $12.000, beban manfaat pajak tangguhan untuk tahun 2012 sebesar $8.000, beban pajak ini untuk tahun 2012, utang pajak penghasilan sebesar $36.000, beban pajak
penghasilan total tahun 2012 sebesar $28.000. Chelsea mencatat beban pajak penghasilan, perubahan liabilitas pajak tangguhan, dan utang pajak penghasilan untuk tahun 2012 sebagai berikut. Beban pajak penghasilan di sisi debit sebesar $28.000, liabilitas pajak tangguhan sebesar $8.000, utang pajak penghasilan di sisi kredit sebesar $36.000. Jurnal untuk mencatat pajak penghasilan pada akhir tahun 2013 mengurangi liabilitas pajak tangguhan sebesar $4.000. Liabilitas pajak tangguhan pada akhir tahun 2013 disajikan sebagai berikut. Liabilitas pajak tangguhan 2012 di sisi kredit sebesar $8.000, 2013 di sisi kredit sebesar $4.000, tahun 2011 di sisi kredit sebesar $12.000. Akun liabilitas pajak tangguhan memiliki saldo nol pada akhir tahun 2013. Jumlah dapat dikurangkan masa depan dan pajak tangguhan. Jumlah yang dapat dikurangkan terjadi dari pengembalian pajak di masa depan. Jumlah dikurangkan masa depan ini menyebabkan laba kena pajak kurang dari laba sebelum pajak di masa depan akan sebagai akibat adanya perbedaan temporer. Perbedaan temporer Gunung Hiam timbul terjadi dalam satu periode tahun 2011 dan membalikkan selama dua periode 2012 dan 2013. Ilustrasi 19,13 menggambarkan situasi perbedaan temporer kumulatif laba kena pajak lebih tinggi dari laba sebelum pajak tahun 2011 sebesar $500.000. Jumlah dapat dikurangkan masa depan laba kena pajak lebih rendah dari laba sebelum pajak tahun 2012 sebesar $250.000, tahun 2013 sebesar $250.000. Aset pajak tangguhan atau pengakuan. Aset pajak tangguhan merupakan konsekuensi pajak tangguhan yang timbul dari perbedaan temporer yang dapat dikurangkan. Dengan kata lain, aset pajak tangguhan merupakan kenaikan pajak yang dapat dikembalikan pada tahun-tahun depan sebagai akibat perbedaan temporer yang dapat dikurangkan yang terjadi pada akhir tahun berjalan. Aset pajak tangguhan non-pengakuan. Perusahaan mengakui aset pajak tangguhan untuk semua perbedaan temporer yang dapat dikurangkan. Namun, berdasarkan bukti yang ada, perusahaan harus mengurangi aset pajak tangguhan jika besar kemungkinan bahwa perusahaan tersebut tidak akan merealisasi sebagian atau seluruh aset pajak tangguhan. Besar kemungkinan berarti tingkat kemungkinan setidaknya paling sedikit lebih dari 50%. Manfaat pajak tangguhan diakibatkan adanya kenaikan aset pajak tangguhan dari awal sampai akhir periode akuntansi. Manfaat pajak tangguhan merupakan komponen negatif dari beban pajak penghasilan. Perbedaan spesifik. Beberapa item dapat menimbulkan perbedaan antara laba sebelum pajak dan laba kena pajak. Untuk tujuan pengakuan akuntansi, perbedaan ini ada dua jenis, yaitu perbedaan temporer dan perbedaan permanen. Perbedaan temporer kena pajak adalah perbedaan temporer yang menimbulkan jumlah kena pajak pada tahun-tahun depan ketika aset yang bersangkutan dipulihkan. Perbedaan temporer dapat dikurangkan adalah perbedaan temporer yang menimbulkan jumlah yang dapat dikurangkan pada tahun-tahun depan ketika jumlah tercatat liabilitas terkait diselesaikan. Perbedaan temporer kena pajak menimbulkan pencatatan liabilitas pajak tangguhan. Perbedaan temporer dapat dikurangkan menimbulkan pencatatan aset pajak tangguhan. Perbedaan permanen. Perbedaan permanen timbul dari item yang masuk ke dalam laba sebelum pajak, tetapi tidak pernah masuk ke dalam laba kena pajak. Masuk ke dalam laba kena pajak, tetapi tidak pernah masuk ke dalam laba sebelum pajak. Perbedaan permanen hanya mempengaruhi periode terjadinya,
maka tidak menimbulkan jumlah kena pajak masa depan atau jumlah dapat dikurangkan. Akibatnya, perusahaan tidak mengakui konsekuensi pajak tangguhan. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kesalahan dalam pengucapan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.